Oke, teman Budiman, jumpa lagi di Beyond Headline. Sekarang saya akan bercerita atau menganalisis soal judi online. Ramai sekali diberitakan setelah Benny Ramdhani mengungkapkan kepada media ada sosok berinisial T di balik judi online. Media pun kemudian ramai memberitakan, ramai berspekulasi siapa T yang dimaksud oleh Benny Ramdhani. Tebak-tebakan, spekulasi mengarah kemana-mana. Inisial T kemudian dicari, ditelusuri siapa itu. Spekulasi pun kemudian merebak sampai kemudian Bareskrim Mabes Polri memintai keterangan dari Benny Ramdhani untuk ditanya lebih jauh siapa sebetulnya yang dimaksud sebagai sosok yang berinisial T yang disebutkan oleh Benny Ramdhani sebagai pengelola judi online. Setelah diperiksa, setelah memberikan keterangan, Benny kemudian sedikit meralat keterangannya bahwa inisial T tidak sepenuhnya terkait dengan judi online, tetapi terkait dengan bagaimana sindikasi perdagangan orang dari Jakarta ke Kamboja. Pusat perjudian online memang salah satunya di Kamboja itu. Perputaran uang akibat judi online memang sangat besar, 900 triliun. Jumlah angka yang besar, kira-kira seperempat dari APBN negara ini. Pemerintah memang pernah membentuk Satgas anti judi online. Saya kira ini adalah penanganan yang bagus ketika pemerintah respon terhadap apa yang terjadi di judi online. Peredaran 900 triliun di perjudian online memang sangat besar kalau ditambah dengan 400 triliun peredaran uang karena perdagangan narkotika, jumlahnya yang sangat besar pula gitu. Hanya memang dalam ruang-ruang gelap disebut bahwa dana judi online, dana narkotika kadang-kadang juga digunakan untuk dana operasi apapun. Apa yang dikatakan oleh Benny Ramdhani sebetulnya tidak sepenuhnya baru. Jika dilihat di harian Kompas, bisa dilihat di Kompas 14 Desember 2023, tim investigasi Kompas sudah datang ke Sihanouk Vale, ke sebuah lokasi di Kamboja. Di sanalah warga negara Indonesia, pegawai-pegawai yang berwarga negara Indonesia kemudian menjalankan perjudian online. Disitulah kemudian judi online itu merebak ke seantero Nusantara sehingga banyak orang menjadi korban dari perjudian online tersebut. Itu adanya di Kamboja, judulnya adalah yang ditulis oleh Kompas adalah WNI kendalikan judi online, judi daring dari Kamboja. Pegawai-pegawainya adalah warga negara Indonesia, para penjudinya juga orang-orang Indonesia dan pengelolanya juga orang-orang Indonesia. Bedanya memang di Kamboja judi itu adalah sesuatu yang legal, bukan sesuatu yang dianggap melanggar hukum. Setelah liputan itu, kemudian portal dari Kompas ID kemudian tidak bisa diakses selama beberapa hari. Memang banyak orang yang kemudian tidak nyaman ketika Kompas kemudian mempublikasikan liputan dari Kamboja soal judi online. Judul itu singkatannya memang telah memangsa banyak orang karena judul ini memberikan efek ketagihan. Memberikan efek kemudian ketagihan untuk terus melakukan judi online sehingga tidak ada cara mundur bagi pemerintah untuk mengatasi judi online. Kita coba lihat bagaimana tajuk rencana Kompas setelah liputannya judi online dipublikasikan. Kompas menulis demikian, meluasnya judi daring di Indonesia dikendalikan dari Kamboja. Fenomena ini berdampak negatif terutama di kalangan ekonomi bawah. Ekonomi bawah memang sangat terdampak karena memang mereka di tengah kesulitan hidup kemudian mereka mengandalkan dari perjudian. Maraknya judi online kian meresahkan
diduga kuat terkait erat dengan entitas bisnis perjudian yang legal di Kamboja. Entitas bisnis perjudian tersebut melibatkan warga negara Indonesia baik sebagai pekerja maupun pemodal. Clear pesan yang disampaikan oleh Kompas, pekerjanya orang Indonesia, penjudinya juga sebagian orang Indonesia, dan pemodalnya juga orang Indonesia, berdomisili dipusatkan di Kamboja. Perjudian ibarat bisnis kamuflase harapan. Orang dipersuasi untuk bermain dengan mempertaruhkan uang dan dijanjikan akan dapat hadiah, akhirnya mengulang dan terus mengulang. Dengan kata lain, ketagihan dan semakin ketadian. Fenomena itulah yang kemudian terjadi. Sehingga kalau kembali mengutip dari Benny Ramdhani ketika mengungkapkan sosok inisial T yang kemudian presiden terkejut, semuanya terkejut, memang agak mengherankan karena isu ini adalah isu yang sudah lama diungkapkan, isu yang telah dipublikasikan, sehingga tidak perlu ada keterkejutan. Yang penting adalah bagaimana kemudian masalah ini ditangani. Solusi mendasar menurut Kompas adalah perlu digagas bukan hanya sekedar penegakan hukum. Saya pikir langkah itu menjadi menarik, bukan hanya law enforcement, tetapi ada literasi. Dampak dari digitalisasi memang luar biasa, semuanya bisa diakses. Digitalisasi online memang memberikan banyak kemudahan, tetapi juga banyak sekali yang digunakan sebagai ajang penipuan, termasuk judi online. Bukan hanya judi online, tapi kadang-kadang juga ada investasi bodong, ada robot trading. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang kemudian terlibat dalam model-model perjudian, model-model scam yang judi online untuk mendapatkan keuntungan yang secepat-cepatnya. Sehingga penanganannya memang harus holistik, bukan hanya pada penegakan hukum penting untuk menangkap siapa yang memfasilitasi, tetapi literasi menjadi penting. Di sektor keuangan bagaimana kemudian perbankan juga harus lebih hati-hati karena jual beli rekening itu juga kemudian terjadi. Orang membuka rekening, kemudian rekening itu kemudian dijual dan rekening inilah yang digunakan untuk perjudian. Sehingga penanganannya menjadi harus lebih holistik dan membutuhkan keseriusan dan kesungguhan. Rekening-rekening bank karena kebanyakan masih menggunakan rekening perbankan selain di kripto, tentunya juga bisa dilacak karena itu masih dalam perbankan Indonesia. Model-model transaksi keuangan yang sangat bisa dipantau oleh PPATK, tentunya ini menjadi dasar untuk melacak sebenarnya siapa pemilik rekening-rekening pengumpul yang muncul dari berbagai bisnis, apakah itu kemudian bisnis perjudian online, bisnis narkotika atau bisnis-bisnis ilegal lainnya yang disebut sebagai ruang untuk dana untuk melakukan operasi-operasi di Indonesia. Sehingga setelah Benny Ramdhani mengungkap, setelah media mengungkap, tidak ada jalan lain bagi pemerintah, bagi Satgas Judi Online untuk meneruskan penindakan sekaligus juga memberikan literasi yang cukup signifikan kepada publik agar masalah ini bisa dihentikan. Satgas ada baiknya juga mengumumkan kepada publik langkah-langkah apa yang telah dicapai sehingga bukan hanya disuguhi oleh berbagai inisial, besaran perputaran uang, tetapi tidak ada tindakan apapun. Jika itu terus terjadi, memang yang bisa terjadi adalah frustrasi di publik karena semuanya diungkap di permukaan tapi tidak ada keinginan untuk menindaklanjutinya sampai tuntas.